Shalom. Mohon perhatian dari jemaat sekalian untuk beberapa informasi dan kegiatan dalam sepekan mendatang sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian hari ini tanggal 27 Desember 2020 dilayani oleh Ibu Kristiana Marianingsih. Yang kedua, ibadah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021 akan dilakukan secara online. Yang ketiga, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 10 Januari 2021. Perjamuan akan diadakan 2 sesi ibadah pada jam 9 dan jam 17.00 WIB. Untuk informasi selengkapnya bisa melihat dalam warta. Yang keempat, telah dibuka kelas katekisasi baptis dewasa dan CD pengakuan percaya. Bagi jemaat yang ingin bergabung dalam kelas tersebut, dapat menghubungi tata usaha gereja pada hari dan jam kerja. Yang kelima, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan aksi sosial, dapat memberikan bantuan berupa beras 5 kg dan atau pakaian layak pakai. Untuk informasi dapat menghubungi kontak panitia yang tertera di dalam warta. Yang keenam, apabila saudara-saudari membutuhkan pelayanan gereja dan informasi pelayanan gerejawi dapat menghubungi majelis jemaat, usai ibadah atau tata usaha gereja pada hari dan jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama kita menyanyikan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 109, Hai Mari Berhimpun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kita masih diberikan satu kesempatan lagi untuk bersama-sama beribadah. Walaupun kita tidak bisa melakukannya secara tatap muka. Tuhan sungguh baik, Tuhan menyertai kita begitu rupa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari di dalam situasi yang bagaimanapun juga kita tetap merasakan sukacita itu, pengharapan itu, karena Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir di dalam hidup kita. Tema kita pada minggu ini, di dalam ibadah ini adalah sukaria menyambut Sang Penebus. Kita umat percaya diberikan sebuah identitas yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kita yang berdosa sudah diangkat, diampuni untuk dijadikan sebagai anak-anak Allah dan ahli waris kerajaannya. Pada kesempatan ini kita masih diberi satu waktu lagi untuk mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, dosa, dan cacat celah. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Mohon Tuhan mengampuni, melayakkan kita untuk bersama-sama merasakan anugerah pengampunan itu. Mari kita berdoa. Tuhan,
siapakah kami ini? Di situasi yang penuh dengan segala keterbatasan dan pembatasan, sampai saat ini, Engkau masih memberikan kepada kami satu kesempatan yang indah untuk kami dapat bersama-sama bersekutu. Sekalipun ibadah pada minggu ini dilakukan secara online. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih Tuhan yang tetap dan senantiasa mengiringi hidup kami. Tuhan, di tengah kesadaran ini, kami pun mengakui bahwa kami sering melukai hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan dan sesama kami, siapapun itu, baik di tengah keluarga kami, di tengah pelayanan kami, di tengah pekerjaan kami, atau di sekeliling saudara di lingkungan kami. Dalam tutur kata kami, dalam kehendak pikiran kami, dalam sikap kami. Untuk itu ya Tuhan, pada hari ini, tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan, kemurahan, dan pengampunan-Mu. Ampuni dosa kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus yang hidup. Amin. Firman Tuhan, pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan bahwa dosanya telah diampuni. Demikian firman Tuhan di Zakaria pasal 8 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sorga bergerak
Tiba saatnya bagi kita sekalian untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita masuk di dalam doa. Sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sungguh membutuhkan firman itu. Dan biarlah hanya firman-Mu saja yang akan menjadi kekuatan, yang akan menopang hidup kami, memimpin dan menolong kami untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau sertai hamba-Mu yang berbicara, dan setiap jemaat yang mendengarkan. Berfirman, bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bangkit berdiri untuk kita membaca bacaan kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat yang Injil Lukas maksud saya pasal 2 ayat 22 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia di sini adalah bayi Yesus, ya, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya.
dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, yaitu Yesus, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan mentaatinya. Haleluya. Tolong kasih tanda. Berarti masih tetap berdiri ya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita patut mengucap syukur. Karena hanya oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan, kita masih dapat bersama-sama beribadah, walaupun secara online. Bapak, Ibu, pada umumnya seseorang akan mempunyai pengharapan yang besar atau penantian yang sungguh-sungguh ketika dia mendengar berita bahwa dia akan kedatangan atau menyambut seorang yang penting, seorang yang istimewa atau bahkan sangat istimewa. Dan orang yang disambutnya itu mungkin seorang pemimpin negara, raja, artis, atau atlet dunia misalnya. Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita seandainya? Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian berandai-andai ya. Bapak Presiden Jokowi yang kita hormati itu berkenan mampir atau datang
ke tempat tinggal kita, bertemu dengan kita. Beliau berkunjung. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Bagaimana kira-kira saat kita menyambut beliau? Kira-kira apa saja yang akan kita persiapkan? Mungkin Bapak Ibu, jauh-jauh hari kita sudah akan menyiapkan tempat, makanan, minuman atau suguhan, dan berbagai macam hal yang kita pandang itu layak kita berikan sebagai rasa hormat kita kepada beliau. Karena memang kita sangat menantikan, bahkan ingin sekali bertemu, bertatap muka, menyambut. Nah, bisa jadi Bapak Ibu sekalian, di zaman yang serba digital ini, kita sudah pasti akan menyiapkan kira-kira momen-momen apa yang dapat kita ambil foto bersama dengan beliau. Lalu setelah beliau datang beberapa saat bersama dengan kita di tengah keluarga, kita akan foto semuanya dan kemudian kita akan memikirkan kira-kira siapa saja, grup WA mana saja yang akan mendapatkan dan kita bagi foto-foto tersebut. Momen-momen yang sangat istimewa bersama dengan seorang yang istimewa yang dikenal oleh banyak orang, yang pada waktu itu kita bisa sharekan rasa bahagia, senang, sukacita kita kepada siapapun juga. Kita berandai-andai seperti itu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana persiapan kita atau cara kita menyambut atau apa yang akan kita lakukan ketika salah seorang teman atau kenalan kita yang tinggal bersama kita di kampung halaman dulu waktu kita masih kecil. Dia juga akan berkunjung ke rumah kita, bertamu dan tinggal beberapa saat dengan kita dan keluarga. Kira-kira Bapak Ibu dan saudara sekalian, beda tidak cara kita menyambut, cara kita mempersiapkan, dan hal-hal apa yang akan kita lakukan dengan dia? Bisa jadi berbeda, karena memang berbeda orang. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada banyak cara orang percaya di dalam menyambut juru selamat. Bukan hanya orang penting ya di sini ya, tetapi seorang Mesias, juru selamat, Allah yang hidup, anak Allah yang dirinya adalah Raja kita, Tuhan kita, pemimpin hidup kita, dan yang kita layani, bahkan kita sembah sampai saat ini. Nah, berbicara tentang menyambut juru selamat, kita tidak sedang berbicara lagi tentang bagaimana kita menyambut bayi yang lemah, yang mungil, yang hina, ada di dalam kandang bersama dengan orang tuanya Maria dan Yusuf. Bukan itu lagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini ketika kita berbicara tentang menyambut Mesias dan Juru Selamat, kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita, pikiran kita, iman kita, hati kita, jiwa kita, itu sedang menanti-nantikan Allah, Raja, Hakim yang hidup, yang akan datang yang kedua kalinya ke dunia ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kalau begitu cara kita menyambut? Sikap yang bagaimanakah yang harus kita miliki supaya cara dan sikap kita di dalam menyambut Mesias, Juru Selamat, Raja di atas segala raja, dan Hakim yang adil itu sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita bersama-sama belajar dari dua tokoh di dalam
bacaan kita hari ini. Siapakah itu? Dia atau mereka adalah Simeon dan Hana. Di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Siapakah Simeon itu, Bapak Ibu sekalian? Di dalam firman Tuhan dikatakan, Simeon adalah seorang yang benar dan saleh, yang sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Artinya dia adalah seorang yang benar-benar kenal siapa Mesias itu, yang sudah dinubuatkan ribuan tahun oleh para nabi. Dan dia sedang menanti-nantikan itu. Kapan Mesias itu akan datang? Dan dia ingin sekali melihat dengan mata kepalanya sendiri. Hidup Simeon pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, dipenuhi oleh pengharapan yang besar akan janji-janji Allah. Hidupnya dipenuhi oleh jiwa dan hati yang sungguh-sungguh rindu bertemu dengan Mesias. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, seseorang yang mempunyai pengharapan besar ketika ingin bertemu dengan seorang Mesias. Bukan orang nomor satu di negara, bukan atlet, bukan artis dunia, bukan. Tetapi seorang juru selamat, penolong dan penghibur Israel yang pada saat itu nanti-nantikan, ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Bahkan dikatakan sebelum mati dia ingin bertemu. Ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Siapa itu? Yesus. Dia tidak ingin mati sebelum dia melihat, bertemu secara pribadi siapa Mesias itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika dia menantikan itu, hati dan jiwanya begitu tulus di dalam menantikan dan menyambut Mesias. Tidak hanya keinginan-keinginan kemudian setelah ini dia akan menjadi orang terkenal, setelah ini dia akan menjadi orang yang banyak disorot oleh media. Tidak, hanya satu keinginannya, yaitu dia bertemu dengan penghibur Israel, yaitu Kristus. Di dalam hidupnya dia senantiasa menanti-nantikan dan haus akan kehadiran Mesias. Ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin dapat kita bersama-sama belajar, di mana di dalam hidup kita saat ini yang sedang menantikan kedatangan Tuhan, kita pun memiliki sebuah keinginan yang besar, pengharapan yang besar, menunggu kapan Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Nah, orang yang demikian Bapak Ibu sekalian, atau orang yang seperti Simeon ini, dia akan memiliki sukacita yang penuh. Sukacita yang tidak dikondisikan oleh situasi dan keadaan yang ada di sekitar. Sukacitanya bukan karena menerima dan mendapatkan hadiah uang, medali, trofi atau jackpot kelas VVIP untuk keliling dunia. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi sukacitanya adalah ketika dia betul-betul dengan mata kepala sendiri, dia melihat Mesias itu atau janji kedatangan Mesias itu digenapi. Dan betul Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika dia berada di bait Allah, lalu kemudian dia melihat Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus menggendong masuk ke dalam bait Allah. Apa yang dilakukan oleh Simeon ini? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-29. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Jadi ketika Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus, dia ambil bayi Yesus itu ke dalam kedua tangannya. Lalu kemudian ditatang, menatangnya, diangkat ke atas sambil berkata,
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Artinya begini Bapak Ibu, iya, Mesias sudah datang, sekarang aku siap untuk mati. Aku siap untuk pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Bapak Ibu, betapa senang, betapa sukacitanya Simeon ketika dia betul-betul melihat bayi Yesus itu ada di depan matanya. Bahkan dia menggendongnya, kemudian menatangnya. Dan dia sudah, saya tidak ingin apa-apa lagi di dunia. Saya sudah mendapatkan segala-galanya. Apapun yang ditawarkan dunia tidak lagi menjadi hal yang dapat menggantikan sukacitaku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi sukacita kita saat ini? Pada saat kita bersama-sama memperingati Natal, apakah masih juga bertahan dengan hal-hal yang menjadi aktivitas-aktivitas Natal, atau hal-hal yang ada dan biasanya disediakan saat perayaan Natal, atau yang sering kali kita lihat? Masa pandemi ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata sukacita saat menyambut datangnya Mesias itu bukan lagi berbicara tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Itu hanya sekejap, itu hanya sebentar seandainya memang kita terima. Segala hiasan yang ada sebentar lagi akan diturunkan, akan disimpan lagi ke gudang. Segala makanan yang disediakan itu juga akan sebentar. Segala hal-hal yang ditawarkan di swalayan, di mal, dan segala sesuatu yang ada itu hanya sebentar. Sementara, hanya hitungan hari atau jam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bila kita menyadari bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat kita, kalau itu menjadi bagian di dalam penantian kita dan pengharapan kita, maka kita tidak akan lagi berfokus pada hal-hal yang bersifat sementara. Sebaliknya, kita akan belajar dari Simeon. Tuhan, aku sudah tahu siapa Mesias itu. Aku sudah kenal siapa Juru Selamat itu. Maka aku akan siap untuk meletakkan semuanya. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau kita menghayati ini, maka kita tidak akan tergoda dan terganggu dengan begini, pernyataan seperti ini. Aduh, Natal pandemi ini sepi, tidak ada greget, tidak seperti yang dulu-dulu, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kita gagal move on Bapak Ibu, kalau kita hanya menghayati Natal itu hanya kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Karena pandemi ini begitu membatasi kita, dibatasi, serba terbatas, penuh keterbatasan dan banyak pembatasan. Mari kita belajar dari Simeon ini. Nah sekarang Bapak Ibu, yang kedua, kita akan belajar bersama-sama dari seorang nabi perempuan, yaitu Hana. Siapakah Hana? Ayat yang ke-38 dan 36 dan 38 maksud saya. Dia adalah seorang nabi perempuan. Biasanya nabi itu sebutan untuk seorang laki-laki, atau nabi laki-laki itu nabi. Tetapi kalau nabi perempuan biasanya disebut nabiah. Kalau kita mempunyai atau mendengar istilah almarhum, itu biasanya untuk seseorang yang sudah meninggalkan sebagai seorang pria. Kalau almarhumah berarti seorang wanita atau perempuan yang sudah meninggal. Dia seorang nabiah atau nabi perempuan. Ya, apa tugas seorang nabi? Tugas seorang nabi adalah menyampaikan firman Allah kepada umat Israel.
Hana pada waktu itu sudah menjadi janda, berumur 84 tahun. Dikatakan di sana, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu sekalian, arti tidak meninggalkan bait Allah, siang malam berdoa dan berpuasa, artinya pada waktu itu dia memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Dia mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang tidak digantikan oleh apapun juga. Dia berdoa dan berpuasa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga harus seperti itu, Bapak Ibu? Lalu kemudian kita berbondong-bondong ke gereja, siang malam berdoa di sana. Padahal situasi kita dalam keadaan pandemi seperti ini, konteks yang ada pada waktu itu berbeda dengan konteks yang sekarang. Artinya di sini kita meneladani kedekatan hidup Hana kepada Tuhan. Karena dia mempunyai hubungan pribadi yang erat dan dekat dengan Allah, maka dari itu dia bertekad untuk hidup tinggal di dalam bait Allah. Di sana dia berdoa dan berpuasa karena dia adalah seorang nabi. Kita belajar Bapak Ibu dari sini bahwa di dalam penantian kita akan kehadiran juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kita harus memiliki hubungan yang erat dan dekat dengan Tuhan, yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Karena orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, pasti dia akan tetap merasakan kehadiran Tuhan. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian kita juga ceritakan seperti saya sudah membaca Alkitab 1 tahun 7-9 kali, tidak perlu. Itu memang baik, tetapi hubungan yang dekat dengan Tuhan itu adalah hubungan yang memang dirasakan oleh seorang pribadi atau orang percaya yang terus-menerus ingin selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Hana? Yang kedua adalah mengucap syukur. Di sini dikatakan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Bapak Ibu, situasi saat ini tidak mudah bagi semua orang atau setiap orang untuk mengucap syukur. Karena dengan situasi yang sulit ini, manusia atau pada umumnya orang akan lebih mudah untuk takut, bersungut-sungut, kecewa, dan sebagainya. Tetapi Hana Bapak Ibu, dia mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mengucap syukur kepada Allah. Orang yang pandai mengucap syukur pasti akan memiliki sukacita yang tidak dikuasai atau yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Kalau yang namanya bahagia, biasanya begini Bapak Ibu, apapun yang kita punya atau apapun yang kita ingin, ada semuanya. Apapun yang kita kehendaki terjadi, terlaksana. Wah, itu senang Bapak Ibu. Orang bisa menjadi bahagia. Tetapi sukacita di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah sukacita yang tidak dikondisikan oleh situasi. Karena orang yang memiliki sukacita adalah orang yang senantiasa memandang kehendak Tuhan di dalam setiap keadaan dan situasi. Bapak Ibu, kita tidak tahu sampai kapan situasi yang ada di sekitar kita ini berubah seperti yang kita harapkan. Dan kita tidak perlu juga untuk mempunyai pemikiran semuanya harus sesuai dengan keadaan kita. Tetapi kita diajar di sini untuk bersama-sama belajar, tetap memiliki hati yang mengucap syukur dan bersukacita, sekalipun situasi, orang yang ada di sekeliling kita, dan apapun yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu. Kalau demikian, Hana mempunyai sikap yang demikian dalam menantikan Mesias datang. Simeon mempunyai sikap yang demikian. Nah,
Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang di sekitar Bait Allah pada waktu itu? Apakah mereka menyadari juga ada bayi Mesias yang dibawa oleh Yusuf dan Maria datang kepadanya? Mungkin Bapak Ibu, bisa jadi ada yang pada saat itu juga sama-sama di Bait Allah, tetapi tidak peduli, tidak tahu. Biasa-biasa saja ketika melihat, oh Yusuf Maria datang, oh tidak terlalu banyak memperhatikan. Atau ada orang yang pada waktu itu dia dalam Bait Allah sibuk saja dengan agenda dan aktivitas dirinya sendiri, sehingga tidak sadar ketika Maria dan Yusuf menggendong bayi Yesus masuk ke dalam Bait Allah. Atau pada waktu itu mungkin ada di antara mereka yang ada di dalam Bait Allah, sama-sama di dalam Bait Allah, tetapi hanya melaksanakan dan melakukan kegiatan rutinitas ritual, atau hanya mencari untuk memuaskan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah kita belajar bersama-sama. Di tengah kita bersama mengikuti Natal yang mungkin masih akan terasa gaungnya sampai saat ini, atau nanti setelah itu semua selesai, kita belajar bersama dari Simeon dan Hana. Terus memiliki pengharapan, sukacita, dan hati yang mengucap syukur. Filipi pasal 4 ayat 17 berbunyi demikian. Saya ingin bacakan bagi kita sekalian. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Semua jemaat untuk bangkit berdiri dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Pada hari Minggu tanggal 10 Januari kita merayakan perjamuan kudus untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami
kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Yesus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya sebagai keselamatan dunia sejak dia lahir, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup kita? Mari kita menghayati seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya, terkait erat dengan kehidupan kita. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, dia membangkitkan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam berkeluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dengan persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri kita untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 10 Januari mendatang. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29
ayat 17a yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sekarang mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa hidup di dalam ketaatan, pengharapan, sukacita, dan ucapan syukur. Kami bersama berdoa pada saat ini untuk seluruh jemaat maupun simpatisan, majelis jemaat dan keluarga, para pelayan ibadah dan aktivis, dari mulai komisi anak hingga komisi lanjut usia. Siapapun kami ya Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, penyertaan dan perlindungan Tuhan, keluarga demi keluarga. Semua Tuhan kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang akan menuntun dan menyertai hidup kami, mulai hari ini hingga seterusnya. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit, yang tidak dapat lagi ikut beribadah bersama. Engkau yang akan menghibur mereka, menguatkan, memberikan dan menganugerahkan damai sejahtera. Dan bagi yang sakit lemah tubuh, Tuhan yang akan memberikan kesehatan. Kami terus berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan di dalam situasi-situasi yang penuh dengan bencana yang pada saat ini dirasakan oleh bangsa Indonesia, banjir, tanah longsor, dan berbagai macam situasi politik yang ada, kami senantiasa memohon Tuhan menjaga, melindungi, dan menyertai negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajaran kabinet yang ada, hingga pemerintah daerah-daerah sampai ke pelosok-pelosok desa di luar pulau, Tuhan kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian.
Ibu dan saudara sekalian, mari kita tetap memiliki pengharapan yang penuh, sukacita, dan ucapan syukur, serta hubungan yang senantiasa dekat dengan Tuhan ketika kita menyambut kedatangan Mesias, yaitu Juru Selamat kita yang kedua kalinya. Sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan, dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.